wabarakatuh. Halo saudara pemirsa, jumpa lagi bersama si Mas Kum di Infomedia Pok Jalu Blora. Kali ini kami lagi mengikuti kegiatan seleksi atau pemilihan penyuluh teladan PNS dan non-PNS tingkat Kabupaten Blora di Resto Joglo. Bagaimana dengan kabar Anda? Semoga kita semua dalam keadaan aman, sehat walafiat, tanpa kurang suatu apa. Murah sandang, murah pangan, en seger kewarasan ya. Mudah-mudahan wabah Corona 19 segera sirna dari bumi persada tercinta, bahkan hengkang dari negara-negara di dunia. Tetap semangat dalam berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maju dan jayalah penyuluh kita. Amin. Kabupaten Blora paling barat, paling selatan ini ya. Randu Batu Mbak ya. Oh Medan malah ini Japah ini ya. Ya, semoga tetap sehat Pak ya. Oke, kita menuju ke ruang sebelah ini. Nah, ada Pak Purkoni. Sehat, makan, habis makan sehat. Nah, ini Bu Umul. Nah, Bu Umul lagi makan habis berapa piring ini? Tidak tanduk Bu, hanya satu. Ya, lagi diet nih ya, biar tidak tambah gemuknya. Ya, lambang kesuburan. Ini ibu-ibu ini lagi malu-malu ini. Ya, ini Budila, waduh ini. Wah, subur banget ini Budila ini. Ya, karena Budila ini subur karena banyak bersyukur nih. Nah, Budila subur banyak bersyukur. Hidup dinikmati aja Bu ya. Nah, apalagi nikmat sehat. Dengan sehat makan menjadi nikmat. Nah, ini Bu Ketua Pok Jalu, alhamdulillah ya. Dan tadi juga sudah presentasi. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, hidupku sendiri. Cinta aku tak Manallahu alal mu'minin irba'asahu rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, sehingga benar-benar waktu ini sebagai rahmat dirasakan, sebagai Allah. Demikian dari saya, alhamdulillah pelaksanaan khatmul Quran berjalan istiqomah hingga saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami ucapkan terima kasih. Yang penting sudah berani maju. Intinya begitu. Karena setelah saya melihat makalahnya, alhamdulillah ya sudah baik, sudah buat makalah. Kan begitu. Makasih. Maka dari itu saya sampaikan untuk mohon inti profesionalisme sebagai seorang apa itu namanya penyuluh ya. Nah, dimaksimalkan. Saya ucapkan terima kasih dari saya. Gitu dulu. Iya. Saudara pemirsa, sekilas informasi kegiatan seleksi penyuluh teladan PNS dan non-PNS tingkat Kabupaten Blora, yang mana untuk juara 1 kriteria PNS ataupun non-PNS akan maju ke babak berikutnya, yaitu ke tingkat Provinsi Jawa Tengah mewakili Blora dalam lomba penyuluh teladan. Kegiatan presentasi bagi peserta lomba penyuluh teladan Blora dilaksanakan pada hari Senin 31 Mei 2021 di Resto Joglo, Blora dari pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat, yang diikuti oleh peserta 31 orang. Adapun dewan juri yaitu dari akademisi yang berkompeten dalam bidangnya serta dari Kemenak Kabupaten Blora. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, memotivasi penyuluh agama Islam untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah menguatkan
eksistensi penyuluh agama Islam di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah menetapkan penyuluh agama Islam teladan terbaik tingkat nasional, provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Yang selanjutnya adalah memberikan penghargaan bagi juara terpilih penyuluh agama Islam teladan. Selanjutnya sumber dana adalah Hibah Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten tahun 2021. Saudara pemirsa, mengikuti lomba akan mendapatkan piala, sertifikat, bahkan mendapatkan hadiah bagi sang juara. Menjadi juara itu penting, tapi yang lebih penting yaitu meningkatkan profesionalitas. Profesionalitas penyuluh meliputi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyuluh agama. Jadi jangan semata-mata mencari juara agar tidak kecewa bila tidak mendapat juara. Penilaian Dewan Juri bisa memotret penyuluh agama dari segi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyuluh agama. Menjadi juara atau tidak itu masalah nasib. Lomba penyuluh teladan ini sebagai ajang positif untuk meningkatkan profesionalitas penyuluh. Demikian sambutan dari Kakan Kemenak Blora Haji Suhadi SAG MSI dalam pembukaan Lomba Seleksi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Blora. Sekali lagi yang penting adalah meningkatkan profesionalitas panjenengan, meningkatkan kompetensi dan kinerja panjenengan. Adapun soal juara dan tidak itu nanti nasib, tapi ada jaminan. Yang sudah senior pendidikannya mungkin juga tinggi, S2, masa kerja lama, tapi mungkin dalam bentuk di mata Dewan Juri ini ada semacam kelemahan, bisa jadi. Oleh karena itu ini sadar semua kita sama. Oleh karena itu diawali dengan niat, jangan semata-mata cari juara. Kalau itu yang dicari nanti akan khawatir nanti akan ada kecewaan. Tapi yang jelas adalah ajang positif untuk meningkatkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Para Kasih sebagai ketua panitia. Itu ya Pak. Yang kedua, pada para bapak Dewan Juri, saya mohon untuk bersikap adil, menilai satu penyuluh dengan penyuluh lain, satu peserta dengan lain dengan value umur yang sama. Ketika inovasi tanggung jawab Itu bahasa skrip dasar yang digunakan oleh browser web untuk membuat halaman di World Wide Web. Sekumpulan simbol atau kode markup yang dimasukkan dalam file yang dimasukkan untuk ditampilkan di internet. Markup adalah teks yang muncul di antara dua tanda kurung siku, misalnya Penyuluh Agama Islam di Duku Padas, Desa Dobengan, Kecamatan Dobengan, Kabupaten Blora. Disusun oleh Nunu Inayatul Ulia, Sarjana Hukum Islam, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Dobengan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan keputusan Menko Wasbang PAN nomor 54 tahun 99 bahwa penyuluh agama itu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Akan tetapi dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka penyuluh agama Islam dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas kepenyuluhannya.
Di sini saya batasi adalah ketika terjadi wabah COVID-19. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengambil dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana metode dakwah yang digunakan oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Todanan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi metode dakwah yang digunakan oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Todanan di masa pandemi terhadap aktivitas keagamaan masyarakat Duku Padas Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama terhadap permasalahan yang pertama tadi, bagaimana metode dakwah yang digunakan oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Todanan dari masa pandemi COVID-19. Yang pertama, saya masih menggunakan metode tatap muka langsung karena setiap daerah, setiap majelis taklim itu berbeda keadaan COVID-nya. Kemudian yang kedua, saya menggunakan metode digital, di mana metode digital ini adalah metode pengajaran yang dilakukan melalui media massa. Lanjut, yaitu yang saya gunakan adalah pertama melalui YouTube. Channel saya adalah Naila Sabila strip 15. Kemudian melalui Facebook, alamatnya adalah Nunu Umine Alia. Kemudian selanjutnya melalui WhatsApp, di mana penyuluhan saya yang melalui WhatsApp ini banyak saya lakukan melalui grup-grup majelis taklim, di mana pada masa pandemi kita tidak bisa melaksanakan bimbingan secara langsung, maka saya melaksanakan bimbingan dan penyuluhan melalui grup WhatsApp. Di sini saya mengeser materi, kemudian para jamaah bisa melaksanakan tanya jawab di grup WhatsApp. Kemudian pembahasan yang kedua terhadap permasalahan yang saya ungkap tadi, yang relevansinya adalah relevansi metode dakwah yang saya gunakan terhadap aktivitas keagamaan masyarakat Duku Padas. Perlu kami sampaikan bahwa masyarakat Duku Padas adalah salah satu akan segera selesai. Ya, masyarakat Duku Padas adalah masyarakat yang awam dan abangan, jauh dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Di sini relevansinya yang pertama, aktivitas ibadah sholat baik di masjid maupun musala semakin semarak, ditandai dengan semakin bertambahnya para jamaah yang ikut jamaah di masjid maupun musala, dan juga ketika kegiatan sholat malam di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Kemudian kaum ibu terutama yang sudah lanjut usia mempunyai kesadaran untuk belajar membaca Al-Quran, ditandai dengan terbentuknya dua majelis bina Al-Quran yang diikuti oleh ibu-ibu dan juga bapak di sini. Jadi saya juga membina bapak-bapak dalam baca tulis Al-Quran. Urung mbak. Kemudian radikal langsung sambaran masuk. Dan juga ada majelis tahsin Al-Quran yang sudah bisa baca Al-Quran tapi belum fasih bisa mengikuti tahsin Al-Quran. Itu selanjutnya ada di situ. Kemudian ini ada dokumentasi terhadap sebagian kegiatan-kegiatan saya yang saya lakukan di Duku Padas, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, dari hasil seleksi Lomba Penyuluh Teladan PNS dan Non-PNS tingkat Kabupaten Blora tahun 2021 ditetapkan oleh Dewan Juri dari akademisi yang berkompeten maupun dari birokrasi Kementerian Agama. Maka sebagai pemenang pemilihan penyuluh teladan tingkat Kabupaten Blora adalah sebagai berikut. Untuk kriteria non-PNS, sebagai juara 1, Saudara Muhammad Ali Masom. Juara 2, Saudari Marsih Saudah. Juara ketiga, Laili Nur Hafiz SPD. Untuk kriteria PNS, sebagai juara 1 adalah Saudari Iva Dila SHI. Juara 2, Siti Ismiatun SAG. Kemudian juara ketiga, Saudara Dr. Andes Haji Nuril Asrori M. Hum. Demikian
para pemirsa di mana saja berada, sekilas info tentang pelaksanaan pemilihan penyuluh teladan PNS dan non-PNS tingkat Kabupaten Blora di Resto Joglo. Akhirnya pamong siar Anda, si Masku mohon pamit undur diri. Insya Allah jumpa lagi di Info Media Pok Jalo Blora dalam kegiatan yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan total nilai 301,46. Sebagai juara kedua, Mas Siti Sauda dengan total nilai 302,17. Sebagai juara pertama diraih oleh Saudara Muhammad Arif Maksud. Kemudian dilanjutkan dengan yang PNS dengan total nilai 301,68. Sebagai juara ketiga diraih oleh Dr. Andes Haji Nuril Aslam. Selamat Pak, selamat. Kemudian dengan total nilai 305,78. Sebagai juara dua diraih oleh Saudara Siti Ismiaton SAG dengan total nilai 310,40. Sebagai juara satu diraih oleh saudara kita penyuluh agama yang paling berbobot, Ifadila SHI. Demikian hasil penilaian. Monggo untuk para juara menempatkan diri. Ini tadi kan loh, dua juri tidak dapat juga bubukan loh. Monggo sudah menempatkan diri. Mohon yang disebut tadi untuk menempatkan diri. Lebih cepat, lebih baik. Ini tidak ada intervensi dari saya, dari Bapak Kakamnak juga tidak ada. Hasil rekap dari Dewan Juri. Itulah hasilnya. Monggo menempatkan diri. Juara satu penyuluh teladan Kabupaten Blora untuk kategori PNS. Diserahkan piala juara dua ada Mbak Ismiati. Kemudian juara tiga Pak Nuril Asrori. Ya, 3 piala penyuluh teladan tingkat Kabupaten Blora untuk kategori PNS. Selanjutnya untuk kategori non PNS diserahkan piala juara 1 oleh Pak Kasih Bimas Islam Kemenak Blora. Ya, untuk juara 2 penyuluh teladan kategori non PNS dari Kunduran ya. Penyuluh agama non PNS Kunduran ya. Kemudian juara ketiga non PNS dari KUA Cepu. Oke, sudah penyerahan piala para juara penyuluh teladan tingkat kabupaten baik PNS maupun non PNS.